Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Materi ASN, channel yang khusus membahas soal-soal P3K. Untuk video kali ini, kita akan membahas soal-soal P3K Pranata Hubungan Masyarakat, khususnya formasi Pranata Ahli Pertama Hubungan Masyarakat. Tentunya, soal-soal yang akan dibahas kali ini sesuai daftar materi pokok soal seleksi kompetensi teknis P3K 2023 PAN RB nomor B-275 strap M.SM.01.00 Jadi kalian nggak perlu ragu-ragu. Oh ya, karena ini video yang ke-7 dari edisi khusus membahas soal-soal Pranata Ahli Pertama Hubungan Masyarakat, maka di video yang ke-7 ini mungkin kita tidak akan spesifik membahas daftar materi pokok soal tertentu. Di sini kami akan secara random memilih soal berdasarkan soal-soal yang sering sekali muncul di buku-buku atau tryout dan masih banyak yang keliru dalam mengerjakannya. Untuk teman-teman, kami juga mau ngasih nih rekomendasi buku yang menurut kami worth it digunakan sebagai penunjang belajar teman-teman sekalian tentang Pranata Kehumasan. Untuk linknya silakan cek di kolom komentar ya. Sebelum masuk ke soal-soal, jangan lupa subscribe, like, dan share sebagai bentuk support kalian untuk channel ini. Nomor 1. Media sosial memiliki dampak yang signifikan dalam A. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik. B. Meningkatkan penjualan produk atau jasa. C. Meningkatkan kredibilitas berita yang disampaikan media. D. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan khalayak. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik. Perlu diketahui bahwa media sosial memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik. Dengan adanya media sosial, masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam mendiskusikan isu politik, menyuarakan opini mereka, dan berbagi informasi dengan cepat. Sebenarnya, soal ini mudah. Tapi, jika tidak hati-hati dan teliti, bisa saja memilih opsi D atau bahkan B dan C. Namun, perlu diingat, cluenya kata signifikan. Kalau yang opsi D memang betul menambah pengetahuan. Tapi, pengetahuan apa? Masih terlalu umum. Dan opsi B dan C perlu diingat, konteks soal selalu menuju pada kehumasan. Nomor 2. Bagaimana media sosial memengaruhi proses komunikasi dalam bidang Pranata Humas? A. Meningkatkan efisiensi komunikasi dengan cepat menyampaikan pesan kepada khalayak. B. Mengurangi peran Pranata Humas dalam menyampaikan informasi. C. Memudahkan akses khalayak dalam mencari informasi yang dibutuhkan. D. Meningkatkan risiko disinformasi dan penyebaran berita palsu. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu meningkatkan efisiensi komunikasi dengan cepat menyampaikan pesan kepada khalayak. Media sosial memungkinkan Pranata Humas untuk menyampaikan pesan dengan cepat kepada khalayak. Dengan hanya beberapa klik, informasi dapat diunggah dan diakses oleh banyak khalayak atau oleh banyak orang. Namun, Pranata Humas juga perlu waspada terhadap risiko disinformasi dan berita palsu yang dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial. Nah, soal ini mungkin terlihat sepele, namun perlu sekali lagi untuk benar-benar memerhatikan redaksi soal, karena bisa saja opsi B dan C menjadi pilihan. Ingat, yang ditanyakan adalah pengaruh media sosial terhadap proses komunikasi. Ingat, proses komunikasi dalam bidang prahum atau Pranata Humas. Kalau B, itu berarti prahumnya teralienasi atau tersingkirkan dari kerja-kerjanya. Kalau yang C, itu jelas sekali pengaruh dari sudut pandang atau dari sudut khalayak atau publik. Sedangkan opsi D, itu jelas tidak tepat. Nomor 3. Manakah karakteristik media yang berperan dalam pembentukan opini publik? A. Bias selektif. B. Stereotype. C. Efek periklanan. D. Framing. Yang paling tepat adalah A. Bias selektif.
Perlu diketahui bahwa bias selektif adalah karakteristik media yang berperan dalam pembentukan opini publik. Media memilih dan menyajikan berita atau informasi berdasarkan kepentingan, sudut pandang, atau preferensi tertentu yang dapat mempengaruhi persepsi dan pandangan publik. Ingat kawan-kawan, opsi B dan D itu bisa saja membingungkan kalau tidak paham betul definisi dari keduanya. Bisa saja kedua opsi tersebut dipilih kawan-kawan. Kalau untuk opsi C jelas itu kurang tepat. Untuk pembahasan soal yang menyinggung stereotype dan framing, teman-teman bisa nonton pada video sebelumnya, yaitu pada video part 3 dan part 4 khusus pembahasan ahli pertama. Nanti linknya kami cantumkan di kolom komentar. Nomor 4. Dalam komunikasi massa, tujuan utama dari fungsi Pranata Humas ahli pertama adalah A. Meningkatkan brand awareness, B. Menyebarkan informasi kepada khalayak massa, C. Membangun hubungan baik dengan media massa, D. Memperoleh dukungan masyarakat untuk kebijakan pemerintah. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu menyebarkan informasi kepada khalayak massa. Perlu diketahui bahwa fungsi Pranata Humas ahli pertama dalam komunikasi massa adalah menyebarkan informasi kepada khalayak massa. Pranata Humas bertanggung jawab untuk memastikan informasi yang benar, jelas, dan relevan disampaikan kepada masyarakat melalui media massa. Hal ini dapat dilihat pada Permen Pan-RB nomor 6 tahun 2014 tentang jabatan fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan angka kreditnya, bab 1 pasal 1 ayat 8, bahwa Pranata Humas tingkat ahli adalah Pranata Humas yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelayanan informasi dan kehumasan. Kemudian dirincikan dalam bentuk kegiatan Pranata Humas ahli pertama pada bab 6 pasal 8 ayat 2 huruf A, di mana ada 29 butir kegiatan yang tercantum dan semua terkait dengan komunikasi massa. Nomor 5. Dalam mengelola komunikasi massa, Pranata Humas ahli pertama harus mampu A. Mengelola media sosial, B. Menyusun program acara televisi, C. Menganalisis data statistik, D. Menulis berita untuk media cetak. Jawaban yang paling tepat adalah A. Dalam era digital saat ini, pengelolaan media sosial menjadi penting dalam komunikasi massa. Pranata Humas ahli pertama diharapkan mampu mengelola media sosial sebagai salah satu channel komunikasi yang efektif untuk menyebarkan informasi kepada khalayak massa. Saya kira opsi jawaban dari soal ini jelas sekali. Untuk lebih rincinya, teman-teman bisa melihat kembali Permen Pan-RB nomor 6 tahun 2014 tentang jabatan fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan angka kreditnya, khususnya pada bab 6 pasal 8 ayat 2 huruf A, di mana dirincikan 29 butir kegiatan Pranata Humas ahli pertama yang telah dibahas pada soal sebelumnya. Nomor 6. Mengapa menjaga hubungan baik dengan media massa penting bagi seorang Pranata Humas ahli pertama? A. Agar media memberikan liputan positif terhadap organisasi. B. Agar media mempercayai dan menghormati Pranata Humas ahli pertama. C. Agar Pranata Humas ahli pertama mendapatkan pekerjaan yang lebih mudah. D. Agar memperoleh manfaat finansial dari media massa. Jawaban yang paling tepat adalah B. Agar media mempercayai dan menghormati Pranata Humas ahli pertama. Perlu diketahui bahwa menjaga hubungan baik dengan media massa penting bagi seorang Pranata Humas ahli pertama agar media mempercayai dan menghormati dirinya. Hal ini akan memudahkan dalam menjalin komunikasi yang efektif dan memperoleh liputan yang bermutu. Soal ini mungkin akan menjadi perdebatan ketika tidak dibaca atau dicermati dengan lebih teliti. Bisa jadi dalam situasi ujian yang dimana kita berpacu dengan waktu,
opsi A akan menjadi pilihan. Itu bisa saja terjadi. Itu jika kita tidak hati-hati. Perlu untuk diperhatikan bahwa konteks soal menanyakan pada Pranata Humas, bukan organisasi. Meski pada dasarnya yang dilakukan Pranata Humas itu untuk organisasi. Atau lebih jelasnya, objek dari konteks soal ini adalah Pranata Humas. Nomor 7. Seorang Pranata Humas ahli pertama harus memiliki kemampuan dan menjalin hubungan baik dengan media massa. Fungsi hubungan masyarakat dengan media massa adalah A. Menekan kritik dari media, B. Melakukan negosiasi untuk konten berita, C. Mempengaruhi redaksi media, D. Menanggapi permintaan dan kebutuhan media. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu menanggapi permintaan dan kebutuhan media. Fungsi hubungan masyarakat dengan media massa adalah menanggapi permintaan dan kebutuhan media. Seorang Pranata Humas ahli pertama harus memiliki keterampilan dalam menjalin hubungan baik dengan media massa, merespon permintaan wawancara, dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada media relevan dan tepat waktu. Nah, penjelasan dari soal nomor 7 ini dan konteks soalnya itu sama seperti dengan konteks soal dari nomor sebelumnya atau soal nomor 6. Nomor 8. Salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki seorang Pranata Humas ahli pertama adalah kemampuan dalam berkomunikasi visual. Keterampilan ini penting untuk A. Membuat konten berita yang menarik, B. Menekan liputan berita negatif, C. Membatasi akses media massa, D. Menjadi narasumber dalam program televisi. Jawaban yang paling tepat adalah A. Membuat konten berita yang menarik. Kemampuan berkomunikasi visual penting bagi seorang Pranata Humas ahli pertama dalam membuat konten berita yang menarik. Dengan kemampuan ini, Pranata Humas ahli pertama dapat mengemas informasi menjadi visual yang menarik, sehingga dapat menarik minat pembaca atau pemirsa. Kawan-kawan bisa membaca lagi Permen PAN RB nomor 6 tahun 2014, khususnya pada kegiatan-kegiatan Humas ahli pertama pada bab 6. Selain itu, mungkin juga salah satu alasannya karena teknologi makin berkembang dan kecenderungan dari aplikasi yang berkembang dan masif digunakan oleh banyak orang atau massa atau publik atau khalayak lebih dominan pada visual seperti pamflet-pamflet, poster, infografik, dan sebagainya yang aplikasinya kayak Instagram, Facebook, Story WA, Telegram, maupun audio visualnya kayak video short atau video pendek dan sebagainya seperti Reels, seperti TikTok, seperti YouTube, ataupun YouTube Short. Nomor 9. Dalam menghadapi media massa, seorang Pranata Humas ahli pertama perlu memiliki keterampilan dalam menjawab pertanyaan media dengan jelas dan tepat. Keterampilan ini dikenal sebagai A. Media briefing, B. Jurnalisme investigasi, C. Public speaking, D. Konversi pers. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu public speaking. Keterampilan dalam menjawab pertanyaan media dengan jelas dan tepat akan mempermudah seseorang Pranata Humas ahli pertama untuk menyampaikan informasi kepada publik. Keterampilan ini dikenal sebagai public speaking. Nah, jelas sekali dari semua opsi yang ada, yaitu media briefing, jurnalisme investigasi, public speaking, dan konversi pers, hanya public speaking lah yang termasuk dalam keterampilan atau kemampuan. Sedangkan opsi A, opsi B, dan opsi D, yaitu media briefing, jurnalisme investigasi, dan konversi pers, itu adalah bentuk-bentuk kegiatan.
Nomor 10. Dalam konteks media massa, kualitas soft news mengacu pada A. Berita yang mengandung kepentingan politik, B. Berita yang sangat detail dan mendalam, C. Berita yang bersifat ringan dan menghibur, D. Berita yang memengaruhi opini publik. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu berita yang bersifat ringan dan menghibur. Perlu diketahui bahwa kualitas soft news mengacu pada berita yang bersifat ringan dan menghibur. Berita jenis ini tidak selalu berkaitan dengan isu-isu penting atau serius, tetapi dapat memberikan kesegaran dan hiburan kepada pembaca atau pemirsa. Sekian pembahasan soal-soal untuk video kali ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.